Kalau di Islam sih ya, semua yang dilakukan perbuatan-perbuatan haram itu pasti ya masuknya jadi rezeki haram. Kenapa sih beli brand Indonesia yang bagus itu tidak pernah masuk equation? Seolah-olah tuh brand Indonesia itu di bawahnya KW gitu. Kalau faktanya enggak. Arifal Hadi 4661. Iya juga sih. Emang ada darah haram? Adanya darah muda. Darah muda. Tapi iya juga sih. Iya. Kita Ngeri sih, jualan barang KW itu kan transaksi haram. Kalau di Islam sih ya, semua yang dilakukan perbuatan-perbuatan haram itu pasti ya masuknya jadi rezeki haram. Ya, Udah mau makan, rezeki haram, ya kan? dimakan ke badan, masuk ke badan, malah jadi penyakit daging, juga. Iya, itu wah ini kayaknya. Oh, jadi daging? Iya. Halo Ustadz Felix. Wes, Boleh nih kayaknya. boleh kita tanya-tanya. Atau ada guru gembol jadi. Halo guru gembul. Wah, kayaknya boleh nih. Ada Kang deh? di mana Kang? Iya. Kadang dari dia, siap. Boleh nih kayaknya nih. Boleh nih, ini boleh nih. Kita bahas sama yang lebih paham ya. Kita Bener. harus menggali lebih lanjut nih ya. Menarik. Ada Eri Mangarana PTB TB. 400-600. Ya kalau 600 masih mungkin sih. 600 ke atas harusnya Kak. Iya. Soalnya udah nggak karena make sense. HPP-nya juga Cina kan semurah-murahnya dia bikin ya, tetap aja dia tukang KW-nya kan mencari untung. Iyalah. Adi Zero yang mana nih tapi Adi Zero. Iya, Adi Zero-nya yang mana lagi? banyak. Nah itu. Adi Zero banyak. Nah itu. Nih yang kedua, rata-rata yang dikawin itu flagshipnya brand, misalnya 2002R, Samba, Zoom, dan lain-lain. Kenapa orang beli? Karena artikel itu nggak masuk ke mall daerah dan kota kecil. Kalau mau nunggu ori diskon 70% juga mustahil dapat yang flagshipnya. Betul. Bener ya? Iya, betul. Berarti Itu emang yang terjadi. flagship tuh nggak banyak di banyak store gitu ya? Emang eksklusif store aja kayaknya? Enggak, jadi namanya Indonesia kan negara kepulauan, daerahnya spreadnya itu sangat luas sekali ya. Oh ininya, Ya, ya. enggak setiap kota punya sport station, enggak tiap Benar, kota punya benar. JD dan Benar, benar. retailer-retailer gede lain. Atmos aja cuman ada Jakarta, Surabaya, Bandung tuh pop up store loh. Bandung tuh pop up store loh. Bandung. Kota culture pop up Itu store. tuh sisa. Bener. Ya bener juga sih. Tapi kan bisa online ya? Setuju. Bener. Makanya kemarin kita sempat angkat juga kan beberapa toko-toko yang bisa beli online. Ada Cake Avenue, itu marketplace juga kan. Ada Sport Station juga kan bisa beli ori, tapi kita mainin ke tokonya waktu itu. Ada juga NCR gitu kan. Bener, Itu starting line. betul, kalian bisa beli online sebetulnya. Yang ketiga, orang yang lebih penting brand karena kualitasnya sama dengan brand Indo. Hah? Gimana nih Bang maksudnya? Orang lebih pentingin brand karena kualitasnya sama dengan brand Indonesia. Contoh beli Adi Zero di 250 dengan 21/1 sudah ada plat empuk dan sebagainya. Saya tanya brand Indonesia mana yang dapat sebanding dengan itu. Paling ortus yang harganya 500 up, yang mending beli KW Cina, dapat gaya, dapat nyaman, gak dapat lisensi aja. Ini adalah persepsi. Karena Cuma nggak apa? dapet lisensi Kita aja. sudah membongkar ya. Ini Adi Zero juga kebetulan. Adidas Adi Zero Evo SL yang KW-nya sudah sangat mirip luar biasa. Ternyata kita bongkar bareng Dr. Jason ya. Kalau kalian belum tahu, dia adalah seorang dokter yang belajar tentang anatomi sepatu, biomekanika dan segala macam, dan akhirnya bekerja di salah satu fasilitas penelitian untuk sepatu-sepatu sport lah terkhususnya. Jadi memang dia dokter ngerti gitu ya, dan memang kerjanya seperti itu. Dia juga mengeceknya by lab ya. Kemudian kalau boleh kita summary-kan obrolan dengan Dr. Jason kemarin, ditemukan kalau di Adidas Adi Zero Evo SL kemarin itu foamnya nggak jelas. Meskipun yang sudah dikatakan itu 1:1, ya, karena emang materialnya foamnya beda. nggak jelas. Iya, materialnya beda. Platnya beda. Akhirnya apa? platnya Implikasinya atau efeknya berbeda ke kaki. Benar. Jadi secara performance emang ya beda. Beda. Mau 1:1. Iya. Mau 0:1. Iya, jadi kalau logiknya kayak begitu, mendingan yang 450 lebih bagus daripada Ortus katakanlah yang 500 up. Ya mending Jadi- Ortus. Ya mending Ortus. Jelas dong. Karena apa? Karena kalau ini kamu ngambil kasusnya adalah sepatu performance. Nah, beda ceritanya. Beda cerita loh, karena dengan sepatu performance ada risiko ke kaki kalian. Kalau sampai cedera, bos, biaya berobat mahal, ya kan? Malah Biaya- nggak ditanggung BPJS lagi. Iya, biaya terapi mahal, recovery lama. Kalian rugi berapa? Juta-jutaan.
Ya. Apakah rugi juta-jutaan sebanding dengan nabung ya untuk yang lebih lama atau dengan nambah sedikit membeli brand Indonesia? Kayaknya nggak worth it bro, nggak worth it, sangat nggak worth it sekali. Kalau dari segi performance berarti yang KW itu nggak worth it sama sekali. Sama sekali. Ya cuman nggak dapat lisensi aja. Faktanya kalau untuk sepatu sport kita sudah nemu beberapa kali ya, itu susah sih. Susah. Ya, sangat beda sekali tetap beda banget. Jadi bukan cuman nggak dapat lisensi aja. Enggak. Jauh Banyak banget. cumannya. Iya. Yang terakhir, ekonomi Indo nggak Indonesia. kayak luar negeri. Gaji 4 juta, sepatu bagus itu range 1 sampai 2 juta. Beda sama di luar negeri gaji 30, sepatu cuma 2 juta. Enggak, kalau di Zimbabwe, Wah, lalalalalalala. iya. Kayaknya fokus makan dulu. Makan siangnya gratis. Iya, maksudnya pemerintahnya begitu. Iya, jadi ini tuh sebenarnya sudah tidak nyambung. Kemarin kita baru syuting Mills, ya kan? Itu bagus banget sepatunya. 800.000 loh, nggak nyampe 1 juta. Berapa sih? Enar Pro Zenith ya? Iya, ada Zenith 800 sekian. 800. Oh, 900. Nggak nyampe 1 juta loh. Worth it. Bagus. Dan kita udah lihat banyak sekali sepatu-sepatu Indonesia yang lain deh. Itu juga harganya nggak nyampe 2 juta. 1 juta, 2 juta. Itu kalau konteksnya ngomongin sepatu bagus loh. Iya, ngomongin performance ya. Iya, itu performance-nya kelasnya super trainer. Nah itu. Beda, ya kan? Menurutku kayak, iya. Kalau cuma sekadar buat running dan bagus, itu di kisaran 300, 400, 500 sampai 700 itu ada. Sudah bagus. Sudah worth it. Sudah sangat Dengan proper. performance ya. Iya, kemarin 500-an ada 100, ada apa lagi? Ada banyak lah teman-teman yang lain. 700-an ada Specs, ada Ortus 8, di 300-an ada Likan, you name it. Jadi dengan gaji di Indonesia sebenarnya worth it aja. Betul. Asalkan gengsinya diturunin. Betul. Benar. Itu aja, tinggal gengsi aja. Iya. Minimal kan kalau kita ngomongin sport apparel, ini secara fungsional sudah bagus. Betul. Aman. Betul. Setidaknya ya, aman dan kualitasnya berbanding dengan harga itu. Gitu sih guys. Dan itu sebenarnya bisa diberikan sama brand Indonesia. Karena mereka tidak main-main ketika R&D. Serius ya? Iya. Iyalah, mantap. Ya, serius kan nama brand, nama band. Apaan emang ada? Gen Z ya. Nggak Taunya tahu. Suede. Suede nama brand ya? Padahal material upper ya? Iya juga sih. Gitu sih. Yang Sweat itu yang main lagu Guardian of Galaxy itu ada. Apa Sweat? Lupa gua. Oh ada ya? Ada. Guardian of Galaxy. Ya, oke di sini bukan KW lokalan ya, brand lokal. Ya, Oke. dia pakai lokal dan KW juga. KW Cina pakai dan segala macam. Oke aja ya karena kamu adalah pakai sneakers. Kalau sneakers memang ya begitulah gitu ya, tidak terasa karena buat jalan doang. Nah, tapi kamu kasih contohnya adalah buat performance. Itu totally different ya. Daripada maksa beli ori malah ngerusak ekonomi kita. Satu, gak ada yang maksa lu beli ori. Maksudnya ori luar negeri yang mahal itu gak ada yang maksa. Kalau nggak mampu kan ada alternatifnya. Kenapa sih beli brand Indonesia yang bagus itu tidak pernah masuk equation? Seolah-olah tuh brand Indonesia itu di bawahnya KW gitu. Kalau faktanya enggak. Sekarang udah bagus bro. Tolonglah maksud gua melek. Iya. Ini kalau kita bahas case by case aja misalnya ya. Oke lah dia balik ke case-nya sneakers. Ingat kita pernah Palermo Samba kita pernah potong ya. KW-nya Palermo pernah kita potong kan. Itu seminggu kita pakai udah lecek. Udah jelek kondisinya. Emang beda banget lah. Iya, emang beda Walaupun banget. sneaker Palermo sekalipun. Iya, harganya 300.000. Apakah itu artinya menjadikan barang KW ini lebih bagus daripada barang alternatif sampai lokal? Tidak bisa. Ya Palermo lokal tidak. Ada Ardiles apa waktu itu namanya? Essence. Itu bagus. Untuk 300.000 kita siksa. Bulanan tuh masih bagus barangnya. Mending itu. Iya, atau nabung deh sedikit lebih lama. Kompas, Tribun, itu lebih bagus daripada sampah KW 300.000 itu loh. Kalau ngomongin kualitas. Iya, itu. On Cloud KW kemarin kan, harganya nggak murah. Nah, itu keras dipakai gak enak. Gimana kemarin dipakai Ketahura? Sakit. Udah mah siapnya aneh. Iya, sangat tidak worth it. Materialnya tolol. Kalau dibandingin misalnya sama Mills gitu kan, ada yang tadi Air Pro Zenith. Bener. Jauh banget kualitasnya. Udah intinya mah nggak masuk akal lah beli KW. Iya, Bener. sudah tidak Mending masuk akal. alternatif brand Indonesia. Ya, mending kita minum energi real dulu ya, alias premium elastic shoelace dari Shoepolish. Dimana kita kan suka cerita ya kalau butuh slip on, sebenarnya kita nggak butuh slip on banget. Kita cuma butuh ganti tali elastis. Kalian malas kan? Nah, ini nanti kita taruh linknya ya. Sip, kalau udah ada. Iya, kalau udah ada. Oke, itu aja kali ya dari kita. Ya, Sampai ketemu di konten berikutnya. Gitu guys.